Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada program Pasar Sarjana yang telah mengundang untuk memberikan beberapa hal penting, terutama terkait dengan masalah bagaimana sebetulnya internet, lalu kesenjangan digital, dan juga masalah modal sosial. Sebelumnya di sini bahwa saya sendiri adalah Ketua Program Wisata Ekonomi Terapan dan juga berusaha untuk memaparkan pentingnya sebetulnya seberapa jauhkah dalam hal ini akses internet, kesenjangan digital, dan juga modal sosial. Nah, di sini bahwa seperti yang kita ketahui, Bapak Ibu semua, bahwa internet untuk saat ini itu memiliki peran penting dalam kehidupan kita. Baik itu dalam kehidupan sehari-hari kita, misalkan sebagai pendidikan, sebagai sosial, politikal, ekonomi, cultural, termasuk masalah kesehatan. Dan juga di sini bahwa peran internet itu memiliki peran penting kaitannya dengan masalah pertukaran informasi dan juga media untuk mengkomunikasikan bagaimana antar individu, antar masyarakat tanpa batas. Dan juga seperti kita ketahui bahwa pada saat Indonesia terkena dampak atau pandemi COVID-19, di mana bahwa internet itu merupakan hal penting sebagai salah satu media komunikasi pada saat bagaimana antar individu itu bisa terhubung satu sama lain. Dengan demikian bahwa kalau kita bicara internet, itu sebetulnya tidak bisa dipisahkan dari hidup kita saat ini. Dan juga di sini bahwa kalau kita lihat bagaimanakah sebetulnya pengguna internet sendiri, baik itu di Indonesia, terlebih dalam hal ini di beberapa negara khususnya Asia. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian, di sini bisa lihat bahwa sebetulnya internet users yang ada di Asia ini khususnya itu Indonesia itu masih relatif rendah. Artinya dalam hal ini sebetulnya market atau pasar yang dimana bisa dimanfaatkan oleh kita sebagai warga negara, dan juga kalau kita lihat bahwa China sendiri itu yang user itu cukup signifikan, apalagi India. Dan juga kalau kita lihat Indonesia ternyata masih menjadi hal perhatian kita bagaimana dalam hal ini internet ini bisa digunakan. Terutama pada saat teman-teman kita ketahui bahwa pada saat COVID-19 di mana kita kesulitan untuk berinteraksi, untuk tatap muka, sehingga apapun sekarang itu melalui internet. Dan juga kalau kita lihat bahwa market yang paling signifikan sebetulnya di sini adalah masalah bagaimana interaksi itu bisa lebih hidup, antara lain dengan virtual. Yaitu kalau kita lihat bahwa platform yang cukup signifikan itu yang pertama adalah YouTube. Jadi kurang lebihnya sekitar 94% platform online dari population ini ternyata memiliki peran cukup penting, terutama bagaimana menghubungkan satu individu, satu masyarakat dengan yang lain. Nah, di sini kalau kita lihat bagaimana sebetulnya penggunaan internet di Indonesia. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian bahwa internet ini saya yakin Bapak Ibu untuk melakukan aktivitas, untuk melakukan komunikasi segala macam itu tidak lepas dari internet. Nah, di sini kalau misalkan Bapak Ibu lihat bagaimana bahwa pengguna internet itu terus mengalami kenaikan. Nah, di situ Bapak Ibu bisa lihat misalkan tahun 2017 32,34 sampai terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2021 khususnya semenjak kita terkena pandemi itu mencapai 62,1. Dan juga kalau kita lihat bahwa pertumbuhan yang cukup signifikan itu sebetulnya pengguna internet. Nah, jadi penduduk persentase individu yang menggunakan internet ini memang sangat besar sekali. Lalu yang selanjutnya di sini kita akan melihat sebetulnya bagaimana masyarakat kita atau dalam hal ini apakah rumah tangga atau individu, baik itu perempuan, laki-laki, itu memanfaatkan teknologi khususnya untuk mengakses internet. Jadi kalau Bapak Ibu lihat bahwa ternyata di kita berdasarkan dari data Susenas, berdasarkan dari penggunaan internet tipe daerah, jenis kelamin, ternyata kita lebih banyak menggunakan untuk medsos. Jadi dalam hal ini bahwa untuk informasi seperti mendapatkan informasi atau berita, mendapatkan proses pembelajaran itu relatif sangat kecil. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, semakin banyaknya mengakses internet untuk keperluan medsos, pertanyaannya bagaimana interaksi sosial masyarakat? Apakah kita tidak perlu ketemu, misalkan ya, Bapak Ibu sekalian, apakah kita memang tidak harus ketemu, tapi kita bisa saling komunikasi atau seterusnya. Dan nanti akan dibahas di slide berikutnya.
Nah, jadi kalau kita lihat di sini bahwa perempuan baik di desa maupun di kota termasuk laki-laki itu lebih banyak mengakses media sosial. Nah, ini menarik sebetulnya karena media sosial ini itu salah satu secara digital bagaimana jejaring sosial ini bisa dibangun seperti itu. Nah, nanti kita akan lihat. Nah, di sini kalau kita lihat dari sensus penduduk, seperti Bapak Ibu ketahui, di sini ada pos generasi Z, lalu ada generasi Z, milenial, generasi X, dan seterusnya. Dan ternyata di sini bahwa yang paling banyak mengakses internet itu sebetulnya generasi Z. Generasi Z itu yang mana dalam hal ini kalau Bapak Ibu lihat, itu penggunaannya lebih dari 7 jam per hari. Jadi dalam hal ini begitu masifnya penggunaan internet atau konsumsi untuk internet dengan menggunakan mobile generation itu generasi Z. Nah, di sini saya umpamakan Bapak Ibu sekalian ya, ada beberapa generasi. Sebetulnya seberapa pentingkah antara ponsel dengan dompet? Nah, yang menariknya adalah bahwa untuk generasi Z yang notabene itu lahir tahun 97 sampai 2012, itu lebih mementingkan dompet ponsel dibandingkan dompet. Jadi dalam hal ini bahwa pada saat generasi Z ini mereka hidupnya tidak lepas bagaimana bisa melakukan akses internet atau konsumsi internet yang relatif lebih besar. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini, kalau misalkan seperti kami ada generasi X misalkan, ada milenial, tapi sekarang untuk generasi Z ini ternyata aksesnya sangat signifikan dan mereka lebih mementingkan ketinggalan dompet dibandingkan dalam hal ini misalkan ponsel, misalkan seperti itu. Nah, itu kita bicara akses internet. Jadi dalam hal ini bahwa pada saat kita berusaha untuk menggambarkan akses internet itu ternyata sangat besar tadi kontribusinya. Terutama dalam hal kehidupan kita terlebih di mana pada saat pandemi yang mengharuskan kita komunikasi secara virtual. Nah, pertanyaannya apakah sudah memenuhikah infrastruktur kita? Atau sudah banyakkah kita itu masyarakat bisa mengakses? Atau seberapa besarkah masyarakat yang memang dalam hal ini menguasai teknologi? Nah, di sini apalagi misalkan Bapak Ibu sekalian ya sebagai contoh pada saat pertama kali kita dihadapkan pandemi COVID-19, banyak individu yang gagap teknologi. Terutama bagaimana misalkan mengoperasikan Zoom misalkan seperti itu. Atau kita memberikan pembelajaran misalkan untuk dosen kepada mahasiswanya. Nah, itu sebetulnya yang jadi hal penting yang perlu kita cermati. Nah, di sini oleh karena itu ada istilah kesenjangan digital. Jadi kesenjangan digital ini adalah gap antara individu, rumah tangga, bisnis, dan juga secara geografi. Yang mana mereka memiliki perbedaan secara sosial ekonomi, termasuk yang paling penting adalah kesempatan untuk mengakses informasi dan juga komunikasi teknologi. Nah, jadi dalam hal ini bahwa kita akan lihat sebetulnya untuk kondisi Indonesia itu sendiri bagaimana kesenjangan digital ini. Jadi di sini bahwa kesenjangan digital itu tidak hanya bicara akses fisik, infrastruktur, dan seterusnya. Tapi di sini kita akan lihat bagaimana dari aspek ekonomi, sosial, budaya, gender, demografi, itu bisa mempengaruhi individu itu saling berinteraksi. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang terhormat, bahwa pada saat kita lihat bagaimana kesenjangan digital ini sebetulnya bukan hanya bicara akses sebetulnya. Jadi definisi yang baru itu menunjukkan bukan hanya bicara akses, tapi bagaimana memanfaatkannya atau menggunakannya. Meskipun kita memiliki akses, tapi tidak bisa menggunakan, itu kesulitan. Kita bagaimana untuk menggunakan teknologi itu. Sehingga kalau kita lihat bahwa dari berbagai aspek, baik itu sosial, ekonomi, geografi, budaya, nah yang paling signifikan adalah sekarang itu definisinya penggunaannya. Kita punya teknologi, tapi kalau kita gagap itu kesulitan. Kita bagaimana menggunakan teknologi tersebut. Termasuk masalah pendidikan, misalkan termasuk tua muda. Biasanya kalau yang sudah usia sekian, ya atau lebih tua, biasanya dia relatif menguasai teknologi itu tidak begitu semahir yang generasi Z dan seterusnya. Kita akan lihat bagaimana kaitannya antara teknologi ini dengan modal sosial. Nah, ini saya akan perlihatkan bagaimana sebetulnya
kesenjangan digital itu yang ada di provinsi di Indonesia. Nah, jadi kalau teman-teman lihat, Bapak Ibu lihat, di sini bahwa kesenjangan ekonomi digital itu sebetulnya semakin lama semakin mengecil sebetulnya. Jadi misalkan tahun 2022, 2023, Bapak Ibu bisa lihat bahwa sebetulnya meskipun mengalami penurunan ya, kecil, tapi pas ke 2023 dia terus mengalami kenaikan. Jadi kalau kita lihat dari sini bahwa sebetulnya kalau dilihat dari kesenjangan digitalnya memang betul bahwa provinsi yang ada di Jawa, terutama Jawa Barat khususnya, itu lebih besar termasuk DKI. Dibandingkan kalau kita perhatikan dengan Papua, baik itu Papua Pegunungan termasuk Papua Tengah. Nah ini sebetulnya menjadi challenge sendiri bagaimana di satu sisi kita dituntut harus berusaha menguasai teknologi, tapi di satu sisi ternyata kesenjangannya antara Barat dan Timur itu masih cukup besar. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana sebarannya dari indeks kesenjangan digital ini. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, Bapak Ibu yang terhormat, bahwa kalau di Jawa Barat, itu sebetulnya kalau kita lihat skornya itu mendekati mungkin hampir 80. Tapi bandingkan kalau kita lihat di Papua tadi, atau di Indonesia Timur, wah ternyata ini jangankan internet ya mungkin jaringan pun masih belum ada gitu ya dan seterusnya. Dan juga termasuk bahwa kesenjangan digital itu adalah jaringan internetnya. Karena kita ketahui bahwa di Indonesia itu ketiga terendah di Asia untuk masalah speed dari internet. Nah ini menjadi tantangan sendiri karena apa? Karena apakah dengan kondisi di mana kesenjangan digital dan juga kondisi akses internet yang cukup masif itu bisa memperbaiki atau merubah pola pikir untuk berinteraksi. Nah ini kurang lebihnya dari sisi persebarannya. Nah yang ketiga kita akan lihat modal sosial. Nah jadi Bapak Ibu sekalian bahwa kita sudah mengetahui bagaimana kondisi akses internet atau pengguna internet di kita. Lalu kita sudah menginformasikan bagaimana kondisi kesenjangan digital yang ada di Indonesia. Nah sekarang kita lihat modal sosial itu apa? Jadi kalau kita bicara modal sosial, ada bonding, ada bridging, ada linking. Yang notabene itu memiliki perbedaan satu sama lain. Nah, jadi kita akan lihat bagaimana sosial capital ini, apakah dia bisa dipengaruhi oleh teknologi, karena sekali lagi bahwa modal sosial itu penting, terutama pada saat mempererat antar ikatan individu secara sosial. Nah, di sini kita lihat bagaimana kondisi modal sosial di Indonesia. Nah, jadi Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Ibu sekalian, kita patut berbangga bahwa kita itu bangsa yang paling dermawan di Indonesia. Jadi kalau kita lihat ranking Indonesia mulai 2019, 2020 sampai 2021, kita ranking pertama. Jadi betul, anggapan dari masyarakat di luar Indonesia, bangsa Indonesia itu bangsa yang ramah tamah. Dan itu betul, terbukti dari data yang ada. Nah, di sini yang perlu Bapak Ibu perhatikan, sebetulnya bahwa dengan modal sosial yang tinggi itu bisa mempengaruhi berbagai aspek. Termasuk masalah pendapatan, termasuk masalah hal terkait dengan misalkan pertumbuhan ekonomi. Jadi misalkan kalau Bapak Ibu lihat dari gambar overview ini, bahwa negara yang notabene itu low and middle income countries, itu tingkat modal sosialnya relatif bisa saya katakan mungkin ya ada yang lebih tinggi lah seperti itu. Lalu kalau kita lihat ya dari overtime dari negara-negara yang maju itu relatif lebih rendah dibandingkan negara berkembang. Jadi intinya di sini bahwa modal sosial ini sebetulnya merupakan hal penting yang harus kita jaga. Meskipun kita memiliki berbagai suku dan budaya yang berbeda. Nah, oleh karena itu dari tiga hal tadi, yang pertama masalah akses, masalah kesenjangan digital, dan juga kondisi modal sosial di Indonesia, lalu bagaimana pengaruhnya? Lalu bagaimana kaitannya? Karena dari berbagai studi menunjukkan sebetulnya teknologi itu bisa mengurangi orang untuk melakukan tatap muka. Lalu di satu sisi bahwa teknologi itu justru dia bisa menambah kekerabatan dari masyarakat. Sebagai contoh, misalkan kita punya
media komunikasi, tidak harus ketemu muka, apakah lewat WA misalkan ya, atau lewat media lainnya. Nah, itu ternyata masih kontroversi, ada yang positif, ada yang negatif. Nah, oleh karena itu kita akan lihat sebetulnya bagaimana kondisi dari masalah akses internet di Indonesia, modal sosial, termasuk Indonesia dan juga Jawa Barat. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana sebetulnya berbagai studi yang pernah dilakukan ya, termasuk Indonesia dan juga Jawa Barat. Nah, di sini kalau kita perhatikan dari hasil studi yang pernah dilakukan, nah, internet akses dan modal sosial ini sebetulnya bisa berdampak positif. Artinya kita tidak harus tatap muka, itu pun bisa membuat kekerabatan itu bisa lebih baik gitu. Jadi dalam hal ini bahwa kita menggunakan internet, seperti Bapak Ibu ketahui dari pertemuan slide awal tadi, sebetulnya kita itu banyaknya di medsos untuk melakukan akses ini. Sehingga pada saat kita lihat dalam hal ini ternyata memang signifikan kondisi di Indonesia. Jadi artinya dalam hal ini bahwa studi yang sebelumnya menunjukkan internet itu bisa membuat orang itu tidak bisa berinteraksi, itu kurang tepat. Ini untuk kasus Indonesia. Jadi di sini saya melakukan hasil penelitian, itu kurang lebihnya adalah kondisinya seperti ini. Nah, nanti kita akan lihat kalau di Jawa Barat gimana nih. Karena kita ketahui bahwa Jawa Barat itu sendiri itu notabene berbagai suku budaya dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat secara global itu ternyata positif. Nah, sekarang kita bicara gender. Nah, ternyata di sini berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, itu yang paling berperan penting untuk meningkatkan interaksi antar manusia, lalu untuk meningkatkan kondisi di mana satu sama lain saling terhubung, itu adalah kalau penggunanya laki-laki. Nah, ini menarik Bapak Ibu sekalian. Jadi misalkan dalam hal ini pada saat masyarakat itu melakukan internet, kita pilih tadi bahwa perempuan laki-laki ya, ternyata laki-laki sebetulnya yang paling memberikan kontribusi terbesar terhadap modal sosial atau berinteraksi. Lalu yang selanjutnya kalau kita lihat berdasarkan dari digital divide tadi. Nah, jadi berdasarkan dari gambaran kita mengenai masalah kesenjangan digital tadi, dan ternyata betul bahwa berdasarkan dari region ini, Jawa Bali itu yang paling berperan penting dibandingkan luar Jawa. Pertanyaannya kenapa? Karena kalau kita lihat dari sisi kesenjangan digitalnya, itu ternyata akses internet lebih banyak di Pulau Jawa. Sedangkan di luar Jawa atau anggaplah tadi seperti Papua, Maluku dan seterusnya itu masih relatif terbatas. Sehingga dalam hal ini sebetulnya hal penting pada saat teman-teman bagaimana melihat kesenjangan digital tapi pada saat dihubungkan dengan masalah modal sosial. Lalu yang selanjutnya kita lihat kasus Jawa Barat. Nah, untuk kasus Jawa Barat itu relatifnya hampir sama. Jadi artinya bahwa orang melakukan akses atau menggunakan internet itu bukan berarti kita putus dengan keluarga atau kita gagal melakukan interaksi dengan masyarakat, tapi justru sebaliknya. Nah, yang menarik ternyata yang paling berperan penting itu adalah bridging dibandingkan dengan bonding. Nah, ini saya menggunakan estimasi ini ya, untuk melihat bagaimana sebetulnya keterkaitan akses internet terhadap modal sosial. Jadi yang bridging ini yang memiliki tujuan sama meskipun daerahnya itu berbeda. Jadi ada beberapa budaya di kita misalkan ya terkait dengan masalah kekerabatan, tapi di sini ternyata bridging social capital lah yang paling berperan penting. Nah, sekarang kita akan lihat hubungkan dengan usia. Nah, jadi misalkan ini saya akan berusaha untuk melihat bagaimana sebetulnya akses internet ini, tapi yang mengaksesnya adalah berdasarkan usia. Nah, sekarang kalau kita lihat ternyata semakin usianya dalam tanda kutip semakin tua, itu relatif dia penguasaan teknologinya relatif lemah. Dampaknya itu terhadap modal sosial itu semakin kecil. Nah, sebagai contoh misalkan Bapak Ibu sekalian, jadi pada saat semakin kita berusia, mungkin kita kesulitan untuk bagaimana menyesuaikan masalah teknologi ini. Sebagai contoh, kita bingung juga bagaimana untuk menyalakan Zoom misalkan ya, atau membuat break room dan seterusnya. Ya itu karena faktor usia. Atau ada juga misalkan yang mengajar lewat WA gitu ya.
Padahal itu sebetulnya tidak efektif dan juga tidak efisien lah. Nah, jadi ini terbukti bahwa dalam hal ini bahwa semakin muda yang umumnya merupakan generasi Z tadi, memang dia akses internetnya relatif lebih tinggi. Lalu yang selanjutnya kalau kita kaitkan lagi dengan kasus di Jawa Barat, ini ternyata internet pun bukan hanya bicara bagaimana meningkatkan kekerabatan, bagaimana meningkatkan daya tarik masyarakat ya supaya mereka itu bisa saling keterikatan dan juga masalah kemiskinan. Jadi dengan teknologi itu ternyata bisa mengurangi tingkat kemiskinan. Nah ini untuk kasus di Jawa Barat. Dan itu terlihat Bapak Ibu sekalian di sini bahwa bridging social capital itu lebih berperan. Makanya Bapak Ibu sekalian misalkan punya teman itu bukan harus selalu orang Sunda ya. Tapi yang lebih baik itu kita bisa beragam. Atau bisa memiliki kesamaan tidak harus berdasarkan geografi dan juga demografi. Lalu yang selanjutnya, nah ini terkait dengan masalah digital divide tadi. Jadi ini terbukti bahwa sebetulnya di Indonesia bagian barat ini yang relatif lebih baik dari sisi akses dan juga kalau dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi. Nah jadi ini sebetulnya merupakan tantangan meskipun kita sudah lihat bahwa kesenjangan itu mungkin semakin mengecil. Dan harapannya adalah kesenjangan digital itu bisa dalam tanda kutip tidak begitu besar kesenjangannya. Nah, karena berdasarkan dari hasil penelitian ini ternyata memang kesenjangan di kita itu masih cukup besar. Nah, terus yang selanjutnya jadi kesimpulannya, jadi dari hasil pertemuan ini Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang terhormat, jadi pada saat kita bicara dengan internet, itu bukan berarti kita bisa mengurangi atau mungkin lebih ekstrim memutuskan tali silaturahmi. Kenapa? Karena dari hasil yang sudah dilakukan termasuk studi sebelumnya, termasuk di kita dan Jawa Barat, itu sebetulnya dengan internet akses itu bukan berarti dia lebih buruk untuk masalah kerabatan. Jadi bukan berarti dalam hal ini pada saat kita harus ketemu keluarga, kita ketemu teman, itu harus face to face. Nah, seperti itu. Dan juga tadi, nah ini terkait dengan masalah usia ya, ini pun perlu diperhatikan Bapak Ibu, karena usia itu terkait dengan penggunaan dari internet dan juga masalah modal sosial. Makanya di sini ada yang disebut dengan Matthew Effect. Jadi yang muda itu memang kalau kita lihat berdasarkan generasi Z-nya, itu memang lebih menguasai. Dan yang terakhir terkait masalah kesenjangan, maka di sini ada harapan sebetulnya untuk pemerintah bagaimana bisa mengurangi diversitas tadi. Nah, di sini ada beberapa contoh yang pernah dilakukan, misalkan di sini tahun 2020 di mana antara lain misalkan memberikan subsidi. Nah, ini penting Bapak Ibu. Karena kalau kita lihat 2021, 2022 ternyata gapnya itu semakin kecil. Tapi sekali lagi, definisi baru dari kesenjangan digital itu bukan masalah akses aja, tapi bagaimana penguasaan terhadap internet. Nah ini mungkin merupakan tantangan bagi seumuran saya, seumuran Bapak Ibu yang sudah mungkin kepala 4 misalkan ya, atau kepala 5 dan seterusnya. Nah ini mau tidak mau kita memang harus menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Nah ini pemerintah, nah juga ada juga di sini berbagai program juga misalkan untuk UMKM. Jadi sekarang ini digitalisasi mau tidak mau harus kita hadapi. Terlepas kita harus menguasai atau tidak, yang penting harus menguasai supaya tidak tertinggal zaman ya. Cuman yang pasti digitalisasi ini merupakan hal penting, terutama dalam berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, politik, dan seterusnya. Nah, termasuk ini Grab ya, GoTo sekarang Bapak Ibu misalkan kalau mau beli makanan tidak harus ke restorannya, tapi cukup dengan pesan di Gojek misalkan ya, dan seterusnya. Nah ini pun merupakan salah satu kemudahan bagaimana Bapak Ibu melakukan interaksi ya, baik itu dengan si Gojeknya termasuk dengan UMKM-nya. Nah, itu saja mungkin yang ingin disampaikan dari beberapa paparan yang disampaikan tadi. Ini merupakan referensi yang pernah saya tulis terkait dengan bagaimana modal sosial, internet, dan juga masalah kesenjangan digital. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatian dan juga terima kasih kepada program Pasar Sarjana Unpad untuk memberikan beberapa pencerahan terkait dengan masalah kesenjangan digital, modal sosial, dan juga terkait dengan penggunaan internet. Dengan demikian saya ucapkan terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.